Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan di sini langsung saja admin akan kembali memberikan sebuah garapan baru sekaligus juga memberikan tutorial bagi rekan-rekan yang suka mengerjakan suatu airdrop. Nah, khusus pada video hari ini admin akan membahas daripada salah satu project retroaktif, yaitu dari Rengo Exchange. Sekali lagi di sini untuk garapan retro adalah garapan yang berbasis menggunakan modal, karena kita harus berinteraksi aktif dengan menggunakan dana betulan atau menggunakan uang atau menggunakan cryptocurrency yang sudah mainnet. Nah, rekan-rekan hanya perlu mencatatkan transaksi saja di dalam airdrop ataupun di dalam retro dari Rengo Exchange. Kemudian setelah rekan-rekan berhasil mencatatkan transaksi, yaitu bisa melakukan swap, kemudian juga bisa melakukan bridge ataupun memindahkan aset antar jaringan. Semakin besar yang modal rekan-rekan gunakan dan semakin sering, semakin aktif akan menambah volume, dan juga bisa berpotensi rekan-rekan bisa eligible untuk mendapatkan airdrop ketika Rengo nanti listing, dan Rengo ke depan juga akan membuat token, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang paling menarik daripada project Rengo adalah project ini langsung disupport oleh Binance Labs, kemudian juga Nomad Capital dan Forex Ventura. Nah, di sini adalah salah satu project yang cukup mantap sekali, yang bisa berpotensi menghasilkan keuntungan atau bahkan JP brutal jutaan atau bahkan bisa sampai ratusan juta ketika rekan-rekan memaksimalkan. Kemudian sebelum admin praktek, di sini admin membahas sedikit ya daripada project Rengo, karena di sini untuk project Rengo sudah mengumpulkan dana investasi yang dipimpin langsung oleh Binance Labs dan diikuti oleh Nomad Capital dan Forex. Nah, ini sekali lagi adalah 3 investor besar dan memberdayakan Rengo mendorong batasan agregasi lintas rantai dalam misi memproses lebih dari 90% volume DeFi lintas rantai. Kemudian juga ada transaksi lebih dari 3 miliar dolar dan lebih dari 2,5 juta kali swap. Nah, kemudian di sini juga ada dukungan 60 lebih blockchain dan 70 lebih decentral exchange dan 20 lebih bridge. Rengo menonjol sebagai agregator DEX dan juga rantai jembatan cross chain yang paling terkemuka. Intinya di sini untuk daripada project Rengo sudah memiliki transaksi kurang lebih 3 miliar dolar, kemudian juga 2,5 juta transaksi ya di dalam swap. Kemudian untuk blockchain sendiri sudah support 60 chain. Yang dimaksud blockchain adalah jaringan ya, seperti Ethereum layer 1, kemudian juga ada Ethereum layer 2 seperti jaringan Linea, Arbitrum dan lain sebagainya. Itu adalah blockchain. Kemudian untuk 70 DEX adalah semacam decentral exchange untuk memindahkan aset. Kemudian di sini juga ada fitur utama meliputi tarif terbaik. Nah, di sini juga mengumpulkan liquidity dari berbagai macam decentral exchange untuk menawarkan tarif perdagangan. Nah, ini juga bisa ya rekan-rekan itu menggunakan daripada DEX di dalam Rengo Exchange. Kemudian di sini juga support ya untuk mencakup daripada rantai Bitcoin, kemudian juga rantai EVM, Solana, Cosmos dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti admin juga akan praktek bagaimana cara untuk mengerjakan dari project Rengo. Nah, untuk mendapatkan semacam transaksi yang lebih banyak, kemudian juga berkesempatan eligible ketika Rengo nanti listing ke berbagai exchange ya, ketika sudah listing atau membuat token. Nah, kemudian langsung saja admin membuka daripada website untuk Rengo Exchange, dan rekan-rekan juga bisa ya untuk mengerjakan dari retro drop. Nanti tinggal klik saja link dalam kolom deskripsi. Bagi yang menggunakan smartphone bisa dibuka lewat Kiwi browser, kemudian tinggal rekan-rekan lakukan connect wallet. Nah, di sini admin langsung praktek ya, sekaligus juga tutorial. Langkah yang pertama, tinggal rekan-rekan lakukan connect wallet terlebih dahulu dan pilih saja MetaMask, dan bisa rekan-rekan menggunakan mode desktop. Nah, di sini admin praktek menggunakan handphone atau smartphone dengan menggunakan Kiwi browser. Nah, setelah itu tinggal rekan-rekan konekkan menggunakan wallet khusus retro rekan-rekan masing-masing, itu bebas. Jadi bisa rekan-rekan gunakan menggunakan wallet khusus menggarap retro, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah sudah terkoneksi ya, langkah berikutnya rekan-rekan bisa melakukan bridging atau bisa melakukan swap di dalam Rengo Exchange. Nah, misal seperti berikut, admin akan praktek ya rekan-rekan tinggal dipilih saja asetnya. Yang pertama, klik saja di bagian BNB. Nah, rekan-rekan tinggal diklik, kemudian bisa memilih berbagai macam
aset-aset yang bisa rekan-rekan depositkan. Misal di sini admin akan klik di bagian more, kemudian admin akan pilih aset yang admin miliki. Kurang lebih di sini admin baru mendapat Blast. Nah, admin pilih saja Blast. Jadi di sini admin memilih jaringan Blast. Kemudian di sini asetnya adalah ETH. Nah, klik saja ETH. Kemudian di sini admin akan melakukan semacam bridge ya dari ETH Blast menuju ke jaringan yang lain. Nah, klik saja di sini more. Klik saja more ya untuk mendapatkan jaringan yang lebih banyak. Kemudian bisa rekan-rekan bridging ke dalam BNB ataupun bisa di bridging ke dalam jaringan yang lain. Nah, admin akan melakukan bridge menggunakan jaringan scroll. Kemudian di sini memilih aset ETH scroll. Nah, pastikan rekan-rekan yang ingin melakukan deposit bisa didepositkan ya. Misal ETH Arbitrum ataupun ETH Optimis ataupun ETH Blast itu bebas. Nah, kemudian di sini tinggal diklik saja dan jangan dimaksimalkan. Ini jangan dimaksimalkan. Misal di sini admin melakukan bridge kurang lebih 0,02 ETH Blast menuju ETH scroll. Kemudian klik di bagian swap. Kemudian tinggal konfirmasi. Jadi kalau antar chain atau berbeda jaringan itu namanya bridging atau nge-bridge. Nah, kemudian di sini tinggal klik saja dan konfirmasi di MetaMask. Kemudian di sini perbedaan antara bridge dan juga swap adalah perbedaannya itu hanya ada di rantai jaringan. Untuk daripada jaringan atau untuk melakukan bridge itu antar jaringan. Kurang lebih seperti berikut. Kemudian kalau swap itu sama jaringan. Misal rekan memindahkan aset dari ETH Blast menuju token USDT jaringan Blast, itu adalah swap. Nah, rekan tinggal dikonfirmasi saja di MetaMask sampai transaksinya itu sukses. Nah, di sini sedang eksekusi, kemudian rekan-rekan tinggal klik saja titik 3, kemudian konfirmasi di MetaMask. Jadi ketika menggunakan QE browser untuk konfirmasinya tidak otomatis. Nah, di sini tinggal rekan-rekan konfirmasi, kurang lebih admin melakukan bridging $68 ya dalam bentuk ETH Blast menuju ETH scroll. Nah, tinggal tunggu sampai transaksinya itu sukses. Jadi di sini admin langsung praktek menggunakan handphone. Nah, kemudian di sini tinggal kembali ke websitenya, kemudian tinggal tunggu sampai transaksinya itu berhasil. Nah, ketika sudah seperti berikut, artinya transaksinya itu sudah berhasil. Kemudian di sini admin garis bawah ya, bagi rekan-rekan yang melakukan bridge ataupun melakukan swap itu pastikan ya setiap 1 hari bisa melakukan bridging 1 kali, jangan digeber. Artinya rekan-rekan bisa melakukan transaksi kurang lebih ya 1 hari 2 kali ataupun 1 kali atau 2 hari sekali, agar wallet rekan-rekan itu terdeteksi wallet normal jadi bukan bot, kurang lebih seperti itu. Dan usahakan rekan-rekan menggunakan modal ya di atas $50 atau di atas $100, dan usahakan juga untuk volumenya itu di atas 1000 atau $2000. Jadi rekan-rekan bisa melakukan 2 hari sekali atau 1 hari sekali melakukan bridging dan juga bisa melakukan swap. Nah, kemudian di sini sebagai bentuk praktek untuk cara melakukan swap ya, rekan-rekan tinggal diklik saja. Nah, misal di sini admin akan memilih yang memiliki saldo. Nah, misal di sini rekan-rekan tinggal dipilih saja ya. Nah, di sini admin akan memilih misal dari saldo ETH scroll. Nah, di sini rekan-rekan tinggal dipilih saja untuk ETH scroll ataupun token-token yang lain itu bebas. Nah, misal di sini admin akan memilih yang Blast saja. Kemudian di sini admin memiliki ETH Blast. Nah, tinggal klik saja ETH Blast, kemudian kita bisa klik di bagian bawah. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa diklik di bagian Blast, kemudian pilih token yang akan rekan-rekan lakukan swap. Nah, itu bebas ya. Nah, di sini rekan-rekan tinggal lakukan swap saja. Nah, di sini admin akan memilih stablecoin USDB Blast. Nah, jadi di sini kalau sama-sama jaringan itu namanya swap dan biaya transaksinya itu lebih murah. Kemudian kalau berbeda jaringan itu namanya bridge. Hanya seperti itu saja. Nah, kemudian di sini rekan-rekan juga bisa ya untuk melakukan swap di sini. Misal di sini admin akan melakukan swap, dan di sini jangan dimaksimalkan karena membutuhkan gas fee dari token natif yaitu ETH. Nah, misal di sini admin akan swap 0,01. Nah, kurang lebih $34. Kemudian rekan-rekan tinggal diklik di bagian swap, konfirmasi. Nah, tinggal konfirmasi saja ya di dalam MetaMask. Ini adalah cara untuk melakukan bridging dan juga swap.
Kemudian di sini admin lebih menyarankan rekan-rekan perbanyak melakukan bridging ya, karena itu bisa berpotensi akan tercatat ketika nanti untuk kriteria daripada airdrop atau eligible, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini tinggal rekan-rekan lakukan swap. Nah, kemudian tinggal rekan-rekan lengkapi saja ya transaksinya, tinggal dikonfirmasi. Nah, di sini tinggal rekan-rekan konfirmasi. Nah, di sini 34 dolar. Nah, kita tinggal konfirmasi saja. Kemudian tinggal tunggu sampai transaksinya itu berhasil ya, atau sukses. Nah, di sini sudah sukses dan saldonya itu nanti akan berubah menjadi token USDB. Nah, kita tinggal kembali ke dalam website dari Rengo. Nah, di sini sudah berhasil down. Nah, 34 dolar. Kemudian tadi sudah melakukan semacam bridging 60 dolar. Jadi admin melakukan 2 kali transaksi dengan volume kurang lebih ya sekitar hampir 100 dolar. Nah, itu adalah cara menghitung volume, yaitu tinggal rekan-rekan tambahkan saja. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara menggarap dari project Rengo Exchange. Nah, ini sekali lagi rekan-rekan nanti juga bisa dipraktekkan kemudian menggunakan modal. Kemudian rekan-rekan juga bisa ya untuk melihat daripada fitur-fitur, karena di sini sudah support kurang lebih 60 chain atau 60 jaringan. Dan semakin aktif rekan-rekan itu menggunakan bridging antar jaringan, yaitu bisa berkesempatan, bisa eligible, dan bahkan bisa mendapatkan JP brutal. Nah, misal di sini juga ada jaringan Solana, rekan-rekan juga bisa ya untuk melakukan semacam bridging ke dalam jaringan Solana. Jadi dari Ethereum atau dari token ETH L2 misal Blast ataupun Arbitrum menuju jaringan Solana, itu juga bisa. Nah, intinya rekan-rekan tinggal dieksplor saja ya secara mandiri untuk mengerjakan dari garapan Rengo Exchange. Intinya sangat mudah sekali, hanya perlu melakukan bid dan juga swap antar jaringan, perbanyak volumenya saja. Nah, di sini sudah disupport langsung oleh Binance Labs dan juga Nomad Capital. Kemungkinan besar bisa menghasilkan cuan atau bahkan bisa JP brutal. Nah, kemudian salah satu garapan retroaktif yang menghasilkan cuan ya, salah satu pada bulan Juni, yaitu yang listing adalah token Layer Zero dengan nama ZRO. Nah, di sini dilistingkan dengan harga yang cukup tinggi sekali. Kemudian saat ini harganya itu 2,6 dolar. Kemudian ketika rekan-rekan mendapatkan alokasi 1000 token ZRO, itu artinya mendapatkan 2.600 dolar ya, kurang lebih 40 juta rupiah. Nah, kemudian di sini juga ada garapan daripada ZK-Zing. Kemudian untuk ZK-Zing di sini yang eligible cukup sedikit sekali ya, kurang lebih sekitar 25% saja. Nah, saya selesaikan dulu konten dari admin berkaitan dengan tutorial cara mengerjakan retroaktif dari Rengo Exchange. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan informasi. Bagi yang belum memiliki modal ya, rekan-rekan tinggal disimak saja ya bagaimana cara mengerjakan suatu airdrop. Jadi tidak hanya mengerjakan yang garapan gratis seperti check-in dan juga mining, rekan-rekan juga bisa untuk mengupgrade ya daripada garapan yang jauh bisa menghasilkan keuntungan dengan lebih cepat dan juga lebih banyak, yaitu dari garapan berbasis retro drop atau retroaktif. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa di share kepada rekan-rekan yang lainnya. Sekian, terima kasih.